Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pembelajaran PKN MISD dosen pengampu Yufila Dini Rasari, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Batu Sangkar, yang menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran PKN sebagai pendidikan nilai, moral, dan norma, yang beranggotakan Aisyah Agil Eka Putri, Fadila Wahyuni, Fadila Asriati, Revan Fajri, dan Dinda Putri. Teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses pembelajaran yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Teori belajar mempermudahkan guru untuk melakukan suatu proses pembelajaran atau menuntun guru untuk mudah untuk melakukan suatu proses belajar. Teori belajar terdiri dari 4 macam. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme yaitu teori yang mempelajari tentang perilaku manusia yang berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tentang tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menumbuhkan hubungan perilaku reaksi atau respon hukum-hukum mekanistik. Yang kedua yaitu teori kognitif, merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Menurut Margaret Bell tahun 1991, teori ini ilmu pengetahuan dibangun dari diri individu itu sendiri melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Yang kedua yaitu teori humanistik, merupakan teori yang menekankan pada isi dari proses belajar, dan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Yang keempat yaitu teori sibernetik. Teori ini merupakan teori yang paling baru dari teori-teori yang lainnya. Teori ini berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar merupakan pengolahan informasi. Jadi, teori ini menekankan pada sistem informasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri, NIM 1930111018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang B, yaitu tentang pembelajaran PKN sebagai pendidikan nilai, moral, dan norma. Pendidikan nilai. Pengertian nilai menurut beberapa pakar. Yang pertama, menurut Jahiri 1999. Nilai adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori sehingga bermakna secara fungsional. Yang kedua, menurut Dictionary dalam Winaputra 1989, nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memang berharga. Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dari siswa. Sebagai contoh, nilai benda kayu jati dianggap tinggi sehingga kayu jati memiliki nilai jual yang lebih mahal daripada kayu yang lainnya. Pendidikan moral. Pengertian moral menurut beberapa pakar. Yang pertama, menurut Suseno 1998 adalah baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia bermoral baik dan bermanusiawi. Yang kedua, menurut
Ouska dan Whelan 1997. Moral adalah baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Norma. Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dalam berbuat, bertingkah laku agar masyarakat teratur dan aman. Adapun norma yang biasa diterapkan di sekolah diantaranya yaitu yang pertama, norma agama. Norma agama adalah aturan bertingkah laku yang bersumber dari ajaran agama. Norma tersebut berupa perintah, anjuran, atau larangan. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan artinya aturan kesopanan. Norma kesopanan adalah keseluruhan aturan bertingkah laku dalam masyarakat. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan bertingkah laku manusia yang berdasarkan hati nurani. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang bersumber dari hukum. Norma hukum didasarkan sepenuhnya pada undang-undang. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.